Senang kita bisa jumpa lagi ya. Walaupun dalam keadaan terkungkung lah boleh kata, tapi ya mengucap syukur kalau kita bisa hadir. Untuk itu kita mengucap syukur dan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dalam persekutuan siang ini kita akan memulainya dengan memanjatkan satu pujian medley. Kita bertemu lagi dan satukanlah hati kami. Kita bagi berdiri silakan. Kasih
mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami dan menguatkan iman kami, sehingga kami terus berjalan bersama Tuhan melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Berkati setiap kami yang hadir ya Bapa, dan berkati juga ibu-ibu yang lain yang mungkin masih dalam perjalanan saat ini. Tuhan mempercepat langkah mereka supaya tiba di rumahmu ini bersama-sama dengan kami memuji memuliakan Engkau. Kami berdoa juga untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain yang ada di rumah masing-masing. Tuhan menyertai, melindungi dan memberkati mereka, memberikan kekuatan, kesehatan serta menjauhkan segala sakit penyakit, mara bahaya dari tubuh setiap anak-anak Tuhan yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Layakan kuduskan kami, ampuni setiap dosa pelanggaran kami, supaya kami boleh memuji memuliakan Engkau dan menyenangkan hatimu pada saat siang hari ini. Berkati hamba-Mu Pendeta Raymond yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah kuat kuasa Tuhan menguasai hati pikiran mulut hamba-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan itu adalah kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai acara PWBI kami pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Raymond dan Iwanggiri. Dan sebagai pujian persiapan kita akan memuji Tuhan kembali yang berjudul Dengan Sayap-Mu. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan di antara kami orang-orang percaya dari Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta, pria dan wanita baptis. Kami bersuka cita karena pada pagi hari ini boleh memuji Tuhan bersama dan akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, berdiskusi tentang firman-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita bertemu dengan seseorang atau dengan sahabat kita, biasanya ada perkataan untuk menunjukkan perhatian yang kita sebutkan kepada dia ya. Apa perkataan kita kalau ketemu orang atau ketemu sahabat kita pertama kali? Hai, apa kabar? Terus? Hai bro, hai sis. Apa kabar? Baik-baik saja? Sehat-sehat? Ya, biasa begitu ya. Sekarang nggak boleh pelukan ya, nggak boleh pelukan, nggak boleh pegangan tangan dulu ya. Paling ngomong gitu ya. Baik-baik, sehat-sehat. Kita nggak akan mungkin bertemu dengan teman atau sahabat ketika bertemu pertama kali kita ngomong masih hidup. Tidak apa ya. Jadi kita nggak akan ngomong begitu ya. Masih hidup ya itu enggak ya. Kita pasti senantiasa mengharapkan hal yang baik dan kesehatan bagi semua orang. Apalagi di masa pandemi penyakit seperti sekarang ya. Kita selalu mengharapkan orang itu baik-baik saja dan sehat-sehat senantiasa. Dan kita wajib mengikuti protokol kesehatan ya. Apa protokol kesehatan itu? Berdoa, baca Alkitab, terus cuci tangan, ya cuci tangan kalau habis pergi kemana saja kita rajin cuci tangan, bersih diri, ya beserta pakaian setelah bepergian atau bertemu orang, ya kita gantilah pakaian kita, lalu kalau di rumah ya mandi, ya kalau itu perlu keramas kita bersih seperti itu. Lalu senantiasa pakai masker. Nah hari ini saya nggak pakai masker karena ini juga sudah khusus, ada face shield ya, maskernya ada di sana. Kalau ngomong renungan khotbah pakai masker suka nyap-nyapan ya, tapi jauh jarak kita ya, nggak ada masalah apa-apa untuk hal itu. Lalu senantiasa menjaga jarak kalau ketemu orang sekarang ini ya, jagalah jarak. Paling nggak apa katanya, berapa meter sih sebenarnya? 1 meter, 1,5 meter, 2 meter ya. Kalau dengan orang kusta dulu di dalam Alkitab itu orang sehat sama orang yang berpenyakit kusta tuh harus ada jarak tuh 45 meter kejauhan ya. Kalau untuk rumah itu penyakit tipe seperti 21 45 meter kalau penyakit. Tapi orang kusta gitu dulu ya waktu di perjanjian lama itu atau perjanjian baru. Makanya kalau mereka mau ngomong sama orang lain berteriak-teriak, berseru-seru ya karena jaraknya jauh 45 meter. Tapi kalau kita hanya 1 meter, 1,5 meter ya, atau 2 meter lah paling aman. Itu harus kita lakukan. Nah kita mari membuka 3 Yohanes 1 ayat 2, mencatat tulisan yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada Gaius. Coba lihat ya, 3 Yohanes ayat yang pertama. Dari penatua, jadi penulis surat ini mengatakan dirinya penatua atau pimpinan gereja, penilik gereja, kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Jadi Gaius di sini adalah penerima suratnya. 3 Yohanes ya. Kan Yohanes di bagian akhir sebelum lahir itu ada 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Lain dengan Injil ya, Injil Yohanes beda. Sebelum Yudas ya, ada 3 Yohanes. Jadi dia menunjukkan suratnya kepada Gaius. Gaius yang di Alkitab ini Gaius orang baik sekali ya, orang yang mengasihi Tuhan. Jangan berpikir ke tempat yang lain ya, tapi di Alkitab. Ini Gaius yang baik sekali. Dia penerima surat ini. Nah, Rasul Yohanes menyampaikan doa dan harapannya ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kita pelajari firman Tuhan ini bersama-sama ya. Rasul Yohanes mengingatkan kita untuk merasakan bahwa semua orang itu sebagai saudara kita yang kekasih. Bisa nggak kita menganggap semua orang saudara kita yang kekasih? Susah nggak? Susah. Kenapa Bu susahnya? Ya, kalau orang itu benci kita. Orang itu benci kita nggak baik bisa. aja. Orang itu nyebelin, kita nggak bisa bilang saudaraku ya. Ya dikasih kita. Nanem bara. Iya. Tapi dikatakan saudaraku yang kekasih ya. Saudara.
kita belajar deh untuk melihat orang lain sebagai saudara, ya. Apapun itu. Sekalipun dia benci kita, sekalipun dia nyebelin, ya. Kadang-kadang ada orang nyebelin juga ya. Ya, firman Tuhan mengatakan cobalah anggap dia sebagai saudara. Saudara kita bukan saudara yang biasa, tapi yang kekasih. Kata kekasih ini sesungguhnya dari kata kasih yang hasrat, kasih yang mendalam dan besar, ya. Jadi engkau adalah saudaraku yang aku kasihi, engkau adalah saudaraku yang aku kasihi. Bahkan orang yang membenci dan menyebalkan bagi kita, anggaplah itu sebagai saudara kita yang kekasih. Itu lebih baik ya daripada kita menyebut orang lain sebagai musuhku yang ku benci. Kepada titik-titik musuhku yang ku benci. Wah, itu rasanya nggak nyaman ya. Itu menandakan juga jiwa kita nggak sehat. Kalau ada perasaan benci kepada orang lain, itu jiwa kita nggak sehat. Ya, saya, bapak-bapak dan ibu-ibu ya perlu belajar supaya melihat setiap orang itu sebagai saudara yang kekasih, bukan sebagai musuh yang kubenci, gitu ya. Kita mendoakan orang lain seperti Rasul Yohanes, dia mengatakan aku berdoa. Dan saat kita berdoa itu ada harapan yang dinyatakan kepada Tuhan. Dan doa kita biasanya gimana? Untuk orang lain tuh doanya baik-baik aja, atau pernah nggak berdoa Tuhan kok dia nggak akan mati ya? Kalau doa jelek nggak dijawab, Pak. Oh, doa jelek nggak dijawab. Doa yang baik-baik aja. Tapi terus terang pernah nggak berdoa begitu? Kenapa? Saya waktu kecil, Pak. Saya kan di kampung itu ya Kristen sendiri, masih SD lah, sekolah SD. Ada satu anak tuh mesti iniin saya gitu, katain teman-teman sekolah gitu. Terus saya doa supaya mati gitu. Terus bapak saya sadar baru di Jakarta. Berarti Tuhan jawab doaku, sakit keras tuh anak. Tapi saya nyesel juga sih. Kan dulu nggak ngerti, saya belum ngerti, Pak. Masih pokoknya kok benci banget sama saya gitu. Kristen begitu terus, Pak. Zaman sekarang mungkin ya itu dibully ya, tapi saya kan pokoknya lihat anak itu saya udah saya itu doa supaya mati gitu. Terima kasih Bu sudah jujur. Mungkin di antara kita ada yang nggak jujur juga. Tapi ya udah setelah itu ya. Masa saya dijawab doa, tapi saya nyesel akhirnya. Kenapa kita nggak doa supaya dia jadi orang Kristen juga? Tapi kan saya belum ngerti, Pak. Masih Kristennya juga baru ikut-ikut gitu aja maksudnya. Tapi saya meyakini juga, kalaupun dia jadi sakit keras itu bukan Tuhan menjawab doa. Tuhan pasti tidak akan pernah mengabulkan doa yang jelek ya. Ya, dia sakit. Waktu itu puas saya. Orang itu yang nggak ngerti ya. Tapi terima kasih kejujurannya. Anak laki itu saya. Ya, kejujurannya. Saya pikir kita lah, hampir semua kita mungkin pernah jengkel pada orang dan kadang-kadang minta Tuhan hukum dia deh Tuhan gitu ya, paling enggak ya. Tapi kalau sekarang nggak apa-apa. Tapi sekarang nggak boleh. Saya doain. Ya kalau kita berdoa untuk orang lain, harapan kita adalah doa kita itu baik semuanya ya, mengenai kebaikan. Nah, Yohanes begitu kepada si Gayus, ya, semoga engkau baik-baik. Nah, kata baik-baik ini rupanya Yohanes berharap Tuhan memberikan kepada Gayus baik-baik itu perjalanan. Kalau Gayus berjalan, dia melakukan perjalanan dengan sejahtera ya, dan bisa sampai di tempat tujuan. Kalau dia hidup, itu Tuhan selalu memimpin hidupnya, itu baik-baik ya. Dan juga kalau dia menghadapi permasalahan, Tuhan menolong supaya dia berhasil menyelesaikan masalah itu. Dan baik-baik itu mengandung arti supaya Tuhan memberikan kemakmuran, sejahtera atau sukses kepada orang itu. Jadi ini doa yang baik ya. Kalau saya berdoa bagi jemaat, saya selalu berdoa supaya Tuhan memberikan jemaat itu hidup yang baik-baik saja. Semuanya ya, perjalanannya baik, hidupnya baik, permasalahan yang bisa diselesaikan, dan semua jemaat itu dalam keadaan makmur atau sehat. Itu kata baik-baik saja, sukses gitu ya. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan untuk setiap orang, doakan mereka dalam keadaan baik-baik saja. Kalau mereka mau melahirkan, supaya semuanya berjalan baik-baik saja. Jadi semuanya sehat, selamat. Susah nggak berdoa bagi orang yang membenci kita, itu kita nggak akan susah berdoa bagi mereka. Tapi kalau bagi orang yang menjengkelkan kita ya, malah didoain, Pak, supaya baik. Ya, Ibu udah bertobat ya. Saya lagi
ngedoain saudara-saudara saya yang belum percaya. Baik, Padahal waktu itu dulunya tuh cikal bakal Kristen di kampung itu kakak saya itu, tapi sekarang malah pernah ya ngirimnya tuh kan adanya ada rohani dia sekarang Muslim kan. Saya nggak jawab Pak. Saya nggak ngerti jawabnya juga ini begitu. Orang tua harus berbakti padahal itu anak paling bandel di rumah. Nanti kapan-kapan kita ke gereja di sana, salah satu cabang kita ya Pak Iman. Waktu itu Pak Iman ikut ya? Oh, itu nggak ikut ya? Apa Ngudi Mulyo ya? Itu keluarganya Bu Wiono itu menjadi pengurus gereja di sana ya, yang menjadi membantu pendeta untuk menjalankan gereja dan berdoa ya, itu baik-baik saja semuanya, begitu harusnya didoakan. Lalu Yohanes juga mendoakan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Kata sehat-sehat saja itu berarti jasmaninya orang itu baik dan keadaan emosinya itu baik, itu dalam keadaan sehat. Jadi dia melihat supaya jasmani orang itu sehat dan emosinya orang itu juga sehat. Itu artinya dia berdoa sehat-sehat saja. Nah, kita juga berdoa bagi semua orang begitu ya. Kadang-kadang orang hanya memperhatikan secara jasmani, tapi lupa mendoakan sisi psikologisnya ya, kejiwaannya, supaya orang itu baik-baik saja. Karena ada banyak orang seringkali kejiwaannya nggak baik ya, nggak sehat. Ada rasa khawatir. Di masa pandemi penyakit ini nggak sedikit orang menjadi begitu begitu takutnya, jadi stres sendiri ya. Saya beberapa kali mendapatkan ada orang yang seperti itu ya. Jadi dia sama sekali nggak berani keluar rumah. Ya, padahal kan nggak, protokol kesehatan juga nggak melarang keluar rumah kalau memang perlu. Kalau nggak perlu ya di rumah aja. Tapi pun ketika keluar rumah ya harus memperhatikan segala macam perlengkapan ya. Kalau terlalu takut, terlalu stres, jadi apa? Iya, bukannya berarti kita nggak waspada ya, tapi harus waspada. Mungkin Hanya karena hartanya banyak, dia takut keluar Pak, takut mati. Tapi malah mati itu. ya, semua orang pasti mengalami hal yang sama, perlu kewaspadaan tingkat tinggi, tapi ya jangan terlalu menjadi membebani kita sehingga jiwa kita, kejiwaan kita tuh terganggu ya. Malah jadi orang itu kayaknya badannya sering gak enak. Dan dia ada orang-orang di zaman sekarang yang rasanya juga dia nggak nyaman dengan hidupnya menjalani setiap hari. Doakanlah supaya orang sehat jasmani, lalu hidupnya juga baik ya. Nah, kadang baik-baik saja dan sehat-sehat saja bukan dalam hal jasmani. Dikatakan Rasul Yohanes juga berdoa supaya jiwamu baik-baik saja ya. Jadi kita perlu mendoakan setiap orang memiliki roh yang sehat, hidup rohani yang benar ya, dan berdoalah bagi setiap orang seperti itu. Saya merasa kalau doa ini menjadi kehidupan setiap orang di dunia ya. Dunia ini rasanya indah ya. Karena setiap orang berdoa untuk hal yang baik bagi orang lain. Dia sendiri dalam keadaan baik ya. Dia berdoa bagi orang lain supaya dia baik, dia sehat. Lalu orang lain juga mendoakan dia baik, sehat. Wah, itu dunia indah ya. Dan ini yang harusnya dilakukan oleh setiap orang. Baik, Bapak Ibu, di masa sekarang kalau ada yang ingin berdiskusi tentang kebaikan atau juga kesehatan, ada yang ingin menyampaikan pendapat? Apa ya? Sehat jasmani, apa yang perlu kita lakukan? Harusnya Jumat ini ada yang mengusulkan ada senam gitu ya untuk WPI. Iya, nggak tahu di sini kali ya. Nggak bisa, gurunya nggak bisa. Oh, gurunya belum ada ya. Gurunya Oh, Sinta juga bisa senam. Ada yang ingin berdiskusi tentang keadaan sekarang dalam manusia, gimana rata-rata teman-teman tetangga kita, anggota gereja kita, apakah mereka baik-baik saja dan sehat-sehat? Silakan Bulan. Boleh pinjemin mic-nya, itu mic-nya kan bersih ya. Ini kalau kurang yakin ada pembungkus. Kalau mau ganti. Iya, supaya kita sehat, meminimalisir penularan. Silakan Bu Lam. Saya sangat mengucap syukur sudah kurang lebih hampir 7 bulan ya kita mengalami pandemi seperti sekarang ini.
dan kita belum tahu sampai kapan gitu ya. Tetapi satu hal yang selalu menjadi kekuatan di dalam hidup saya menjalani hari-hari, walaupun memang terbatas ya, kegiatan kita terbatas gitu, atau mungkin banyak hal yang terbatas seperti itu, tapi yang menjadi kekuatan saya itu dalam hati saya kadang ketika merasa sesak gitu ya, maksudnya hal yang simpel aja, kadang rasa pakai masker aja susah gitu ya, atau maksudnya pengap gitu, kadang melakukan segala sesuatu itu terbatas begitu. Tetapi yang menjadi kekuatan saya ketika mengalami segala sesuatunya itu, kadang kepikir hati yang gembira adalah obat seperti itu. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Salah satu yang saya alami itu sebenarnya menegur saya waktu itu ketika sesuatu hal terjadi dengan saya. Sorry, maaf, saya bukan menyalahkan. Waktu saya kena persoalan sedikit tentang asuransi, jadi di situ saya merasa saya kok bisa seperti ini ya, begitu ya. Jadi saya datangi, ternyata sesuatu hal merugikan saya begitu. Jadi ketika saya berbicara dengan pihak bank, pihak asuransi itu mengecewakan saya hasilnya begitu ya. Dan setelah saya pulang itu, saya taruh semua barang-barang, terus papanya itu nanya, kenapa kau pulang langsung menangis, ada apa gitu ya. Saya nggak sampai nggak kuat ngomong gitu, cuma saya menangis gitu ya. Nah, tapi papanya itu, kenapa yang kamu mikirin hal-hal yang seperti itu, yang ya kalau memang nggak menjadi berkat untuk kamu ya nggak usah dipikirin begitu. Tapi ya hati saya ini masih tetap gondok gitu ya, karena tidak sesuai dengan harapan saya gitu. Lalu malamnya ketika kami renungan itu saya sampai tertegur gitu. Jadi yang bawa renungan itu Matthew gitu. Terus dia bilang, seperti yang Mama alami hari ini, Mama kan ada kata firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Jadi dalam hati saya itu, aduh anak ini kok bisa negur saya gitu ya. Padahal dengan kata-kata firman Tuhan, dalam hati saya udah bikin rambut begini supaya nggak dilihat air mata saya keluar gitu. Tetapi itu menjadi kekuatan saya gitu, betul, bahwa hati yang gembira adalah obat. Akhirnya saya bisa menyadari dan saya bisa mengikhlaskan dan merelakan bahwa segala sesuatu itu kalau memang bukan berkat kita, jangan kita terlalu pikirkan gitu. Nanti toh juga Tuhan punya cara yang lain untuk memberkati kita seperti itu. Jadi ya, itu pengalaman saya, dan semoga kita juga ketika kita mengalami sesuatu, pasti tentu kita mempunyai ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan kita. Itu pengalaman saya. Betul. Jadi jagalah diri kita, jiwa kita supaya baik-baik dan sehat-sehat, ya, tidak memendam kemarahan ya atau benci, dan kita cepat melupakannya dan menjadikan hati kita gembira kembali. Terima kasih Bu Ulang untuk kesaksiannya. Ada pendapat yang lain? Bagaimana Bapak Ibu membuat dirinya baik-baik saja, sehat-sehat? Bu Robert ingin bicara. Silakan Bu. Mau curhat aja. Ini tempatnya curhat kok sekarang. Apa yang sudah dirasakan Bang, saya juga merasakannya. Mengenai asuransi juga. Bukan main ini. Makanya boleh kata dibilang jadi patah hati, ya bisa juga seperti itu. Ya, buat saya tuh benar-benar kecewa berat, karena 7 tahun masanya tuh saya tuh diambil uangnya dari tabungan sebesar 500.000 selama 7 tahun. Per bulan 500. Per bulan 500.000. Saya tanya sama namanya Vita waktu itu, sama tadinya, apa bisa nyampe umur saya 7 tahun lagi, saya bilang gitu kan. Nah itu satu sisi itu berkat Tuhan ya, ternyata nyampe 7 tahun sampai sekarang masih ada gitu. Cuman yang jadi masalah ketika saya mau setelah selesai 7 tahun kan kita mau ambil. Wah, di situ masalahnya datang. Begitu ditanyakan ternyata saya cuma dapat, kalau saya bilang wah sampai saya
marahin marketingnya tuh. Padahal dia yang nggak salah, tapi namanya nggak usah disebut namanya gitu ya. oh, iya. Wah, saya sampai panas juga di situ. Manajer BCA-nya juga, manajer situ, tim juga saya datang juga, saya udah panas banget. Saya pikir 7 tahun, masa 7 tahun kali 500, 42 juta. Waktu itu saya tuh nggak mau, cuman nggak pilih lah buat ikut asuransi atau apa. Dia bilang ya cuman asuransi ini apa, ya itu nabung lah gitu. Ternyata begitu, wah saya masuk di kesehatan kok. iya, ternyata masuk di apa namanya, equity syariah. Oh, apa syariah? Ngapain saya ke syariah? Saya bilang, saya kan nggak ini. Waduh, singkat ceritanya tuh, saya cuma dapat berapa? Saya tanya, berapa yang saya dapat? Cuma sekian Bu. Kenapa? Ya karena uang yang Ibu kami ambil dari Ibu tuh kita beliin kayak obligasi itu, saham. Wah, saya udah belum apa-apa saya udah bilang wah gawat nih, bener. Cuma dapat separuh lah. Diri tuh saya tuh diuji gitu sama Tuhan ya. Tapi karena mungkin saya udah menyadari dan ya sedikit banyak mungkin nggak ngalamin diri sendiri, tapi memang udah berubah lah ke belakang sini. Aku udah mulai berubah sikap dan sifatnya gitu. Amin. Ya, jadi saya cuma berdoa. Saya nangis cuma berdoa aja ya. Pak Robert juga bilang udah mau diapain? Gitu kan, memang benar kan? Toh saya nangis darah juga nggak bakalan keluar. Saya urus ke sana, urus ke sini, bikin keluhan, bikin komplain, bikin apa, ternyata tidak bisa diterima dan itu nggak bakalan bisa. Ya udah akhirnya ya udah anggap aja saya bilang sama sepertinya udah nggak apa-apa, saya ambil aja yang ini, udah urus aja saya ambil, terus anggap aja saya nyumbang syariah, saya bilang saya nyumbang syariah, nyumbang nyelawat syariah, digunain aja deh. Saking bodoh gitu ya orangnya juga. Dia sebenarnya dia juga serba bingung, ternyata kenapa saya dimasukinnya ke situ, bukan di balance. Kalau di balance masih ada harapan. Harga syariah dari beli 1.000 sekarang harga syariah 800. Ya terang aja rugi gede. Kenapa saya masukin ke situ? Waktu mau masukin ke syariah itu equity, kenapa nggak bilang dulu ke saya? Itu salahnya. Dan dari BCA juga bilang, you mesti bantu saya loh, saya bilang, karena ini rekening saya kan di sini dan uang saya diambil tabungan kan di sini juga. Manajer itu ya, dia nanti saya bantu ya, jadi cuma bilang gitu aja Pak. Jadi tapi semua dari semuanya tuh hikmahnya percaya, jadi memang harus nggak gampang ya percaya sama orang lain. Kebanyakan gitu, tapi sekali lagi saya juga belajar dari kejadian itu, saya berdoa dikuatkan hati saya dan supaya Tuhan kasih hati saya tuh enggak tetap melupakan hal itu deh gitu. Jadi enggak panjang gitu. Jadi ya begitu kan. Baik. Saya bisa melupakan semuanya itu dengan waktu yang singkat lah. Biasanya kan enggak gampang. Lebih 20 juta. Waduh, ya udah. Jadi saya belajar menerima dan itu Tuhan udah bantu saya bisa menerima keadaan seperti itu. Saya udah nggak mikirin lagi, saya udah rela gitu. Ya, kasih. Jadi memang ketika kita mau ikut asuransi itu mesti hati-hati dan teliti benar tentang tenaga marketingnya itu ya, menjelaskan kita tuh jelas, tapi nanti pas pelaksanaan kita yang kayaknya belum jelas. Ya, mungkin kita ikut dengan mahal, tetapi itu dikhususkan untuk kesehatan. Kalau saya kurang jelas, saya panggil marketingnya karena saya juga ikut asuransi dan tolong jelaskan kembali. Ya, saya rada-rada lupa ingat apakah yang pertama ini ketika dijelaskan sama nggak dengan yang berikutnya. Tapi ya seperti Ibu Robert dan lama tadi ya sudahlah. Karena nggak tahu kadang-kadang
ada beda atau kita yang nggak jelas waktu pertama dijelaskan ya. Rupanya asuransi yang kita ikut tuh akan untung kalau kita itu sakit, kita sakit ke dokter, ya ke rumah sakit, dioperasi segala macam tuh baru kita untung karena ditanggung. Tapi kalau nggak mengalami semua itu ya kita rugi memang, puluhan juta bisa hilang. Tapi siapa yang mau untung dengan masuk rumah sakit dan dioperasi segala macamnya? Kan nggak ada yang mau. Kalau kita Ya. ikut asuransi kita didoakan panjang umur, Pak. Kenapa dulu? Kalau kita ikut asuransi kita didoakan panjang umur. Sama marketing kita, iya, supaya bayar terus gitu. Enggak klaim kan. Tapi keuntungannya memang di situ. Kalau ya itu mah bukan keuntungan, tapi maksud saya Nggak untung orang buat rumah sakit. Gimana ya kalau kita dioperasi, di apa segala macam dengan bayar asuransi kita ada untung. Cuma siapa yang mau ya. Jadi ya, saya juga lihat kok uang saya udah 2 tahun masih nol nih. Ya. Padahal saya bayar tiap bulan banyak ya, kok masih nol. Ya untungnya kalau bapak ke rumah sakit, saya pikir siapa yang mau ke rumah sakit ya. Ya itulah hati-hati, tapi ya didoakan dan udah diikhlasin aja. Ya mau lah. Mau nggak mau. Baik, jadi supaya kita keadaannya baik-baik dan sehat-sehat. Apa ada lagi yang ingin menyatakan pendapat? Boleh siapa aja, silakan. Bu Diana silakan. Ada mic-nya bersih kalau itunya. Maaf kalau saya terlambat. Boleh. Tadi saya dengar kan ngomong tentang pandemi ya. Saya juga Merasakan dari bulan apa nih kita ya? Maret. Ini udah masuk ke bulan 9, udah mau habis bulan 9. Saya merasakan kayaknya berat memang, yang suka berdoanya Tuhan kapan selesainya ini pandemi ini kan. Cuma ya balik-balik ya jalanin aja, bukan kita sendiri gitu. Seluruh dunia. Saya sebagai orang yang berusaha mengalami penurunan penjualan itu cukup lumayan gitu loh. Ibaratnya dari sini dibanting gitu loh. Yang biasanya penjualannya berapa gitu ya, dari satu tempat aja penjualan saya itu bisa turun di bawah setengahnya, Pak. Kadang-kadang bingung gitu, ya ampun ini gua capek-capek begini kan. Kayaknya uangnya itu nggak keukur gitu loh, Pak ya. Hasil yang saya dapat gitu nggak keukur. Tapi saya bersyukur saya ini orangnya nggak apa ya, nggak mikirin gitu loh orang. Tipe orang saya orangnya seperti itu tipenya. Maksudnya ya udahlah, udah begini aja mau diapain gitu kan. Ya, bukan saya sendiri yang ngalamin. Kalau saya lagi diam-diam sendiri, saya mikir jangan-jangan ada yang lebih susah dari saya. Saya merasa saya susah, tapi jangan-jangan ada yang lebih susah dari saya gitu loh. Ternyata ya puji Tuhan ya semua tercukupi gitu Pak ya. Sebelum mengalami pandemi ini, suami balik dari Pontianak itu gaji yang diterima itu setengahnya Pak, setengah dari yang Biasanya. yang biasanya. Itu udah berat ya untuk saya. Gimana Tuhan cukup ini uang segini gitu. Ditambah lagi dengan kondisi seperti ini, usaha saya kayak drop. Tapi saya melihat Tuhan tuh kasih berkat yang lain. Ada yang ini, ada yang ini. Oh ternyata Tuhan cukupkan dengan cara itu. Ya, asal apa ya, kita betul-betul berharap sama Tuhan aja. Baik. Nah, kalau mau seneng, sekarang nggak saatnya berpikir untuk hidup seneng-seneng deh. Hidup cukup aja bersyukur, hidup sehat bersyukur gitu. Nggak sakit, udah bersyukur banget gitu. Kalau punya duit, sakit-sakit apalagi COVID gini juga kan nggak ada harganya ya. Apalagi baru-baru ini teman saya beberapa hari yang lalu ada yang meninggal karena COVID. Saya ngomong sama DPP, kalau orang meninggal itu karena COVID nggak dimandiin, nggak disembayangin kali ya. Kalau disembayangin mungkin disembayangin mah katanya, tapi kok dimandiin mungkin nggak, dia langsung dibungkus gitu kan. Bayangkan bagaimana meninggal langsung dibungkus, ditanam, aduh udah kayak nggak ada harganya. Jadi saya berpikir kalau ngeliat orang dulu kita mungkin bisa banding-banding dengan orang lain, enaknya si ini ya,
enak sih ini sekarang udah deh, bisa makan, bisa tidur tenang, sehat. Itu udah berkat yang besar banget gitu. Nggak usah ngoyo pengen ini pengen itulah. Jadi sama-sama melindungi aja sekarang. Kita harus berpikir saya harus jaga supaya orang di sebelah saya juga terlindungi gitu, jangan egois gitu aja. Cara Tuhan tuh banyak sekali menolong kita. Nggak apa kan ada lagunya tuh, berkat Tuhan selalu baru setiap hari, ada firman Tuhan gitu kan, berkatnya selalu baru setiap hari gitu. Nah itu sangat saya rasakan dalam hidup saya Pak, sampai saat ini udah masuk September, bentar lagi Oktober, November, Desember, habis sampai akhir tahun nggak jelas loh. Jelasnya. Ya nggak tahu gimana. Tapi Tuhan pasti cukupkan. Kasih Bu, dan nanti Pak Immanuel akan menutup dalam doa karena sudah hampir 1 jam. Doakan ya orang-orang yang terkena wabah penyakit ini supaya Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka, dan juga doakan orang-orang yang mengalami dampak negatifnya dari wabah penyakit ini ya. Ada salon kecantikan itu yang saya tahu biasanya setiap hari dia bisa dapatnya 40 sampai 50 juta gitu ya. Tapi sejak wabah ini dapat 10 juta, 15 juta aja sudah bersyukur ya setiap hari. Itu kan dia harus memenuhi kebutuhan karyawan, pemeliharaan gedung dan segala macam, bayar dokter ya. Jadi ya sama lah, memang semua orang banyak yang mengalami kesulitan ya. Ada juga orang-orang yang diberhentikan dari pekerjaannya. Kita doakan ya Pak Immanuel supaya Tuhan menolong mencukupi dan wabah penyakit ini boleh selesai, supaya setiap orang baik-baik saja dan sehat-sehat. Ada yang lain yang ingin didoakan oleh Pak Immanuel sekaligus mengakhiri kebaktian persekutuan kita? Ada yang mau didoakan yang lainnya? Bu Suratmi, Pak Immanuel, Bu Suratmi. Biasa. Oh iya, karena pakai masker jadi nggak begitu jelas ya. 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 Pakai masker jaga jarak. Ya, kita doakan Bu Suratmi yang gatal-gatal ya Pak Immanuel. Ada yang lain yang kita doakan bersama pada pagi hari ini? Tolong doakan Bu Tambunan ya, perutnya sakit. Baik, mari kita akan mengakhiri persekutuan kita. Pak Immanuel akan berdoa dan mengakhiri persekutuan. Sekaligus ada rupanya ada makanan yang dibawa. Terima kasih Pak Pendeta yang sudah memimpin kita dengan firman Tuhan. Kita akan berdoa mengakhiri persekutuan kita pada siang hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Bapa. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kasih-Mu tiada taranya, kasih-Mu yang luar biasa itu yang membawa kami untuk dapat bersekutu pada siang hari ini dalam persekutuan yang indah GWBI Gereja Baptis Indonesia Getsemani. Kami bersyukur pada siang hari ini karena dalam persekutuan kami boleh memuji meninggikan nama-Mu melalui setiap pujian kami. Kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman Allah yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Raymond. Terima kasih untuk firman Tuhan yang terus menguatkan kami supaya kami tetap hidup dekat dengan Tuhan, sehingga kami boleh sehat secara rohani, tetapi juga tetap sehat juga secara jasmani. Karena kami percaya Tuhan bahwa dalam segala situasi apapun juga, ketika kami dekat dengan Engkau ya Bapa, maka kami akan baik-baik saja, karena Tuhan Yesus Gembala yang baik yang memelihara hidup kami dengan sempurnanya. Terima kasih juga untuk setiap kesaksian yang sharing yang disampaikan. Di atas semua itu ya Tuhan, kami boleh terus ingatkan bahwa dalam segala keadaan apapun juga kami akan baik-baik saja,
ketika kami berserah menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus dan dibimbing senantiasa oleh firman Tuhan, maka kami akan baik-baik saja. Kami akan mengalami sukacita Tuhan, sekalipun kenyataannya kami seringkali mengalami hal-hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan. Tetapi kalau Tuhan dekat dengan kami, Tuhan akan memberikan sukacita, penghiburan, dan kasih sayang Tuhan jauh melebihi apapun juga yang kami alami di dunia ini ya Tuhan. Bapa, secara khusus saat ini kami berdoa untuk situasi saat ini, di mana sudah hampir 7 bulan ini ya Tuhan, kami mengalami masa-masa yang menguji kesabaran, menguji iman kami, juga menguji fisik kami. Dengan adanya pandemi ya Tuhan, membawa dampak yang luar biasa. Dan dampak dari pandemi ini adalah ada begitu banyak orang yang mengalami efek dari semuanya ini. Usaha-usaha yang dikembangkan mengalami penurunan, juga orang-orang yang bekerja juga mengalami pemutusan hubungan kerja, juga mungkin hal-hal lain yang diupayakan pun juga tidak lancar seperti biasanya ya Tuhan. Tapi kami tetap percaya Bapa, bahwa Tuhan pemeliharaan-Mu masih tetap bersama dengan kami. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini, kami boleh sehat, kami juga boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang berkecukupan bagi hidup kami, baik itu secara pribadi maupun keluarga kami pun juga dipelihara oleh Tuhan. Karena itu ya Tuhan Yesus, kami tetap bersyukur bahwa dalam segala situasi apapun juga Tuhan Yesus baik. Engkau sahabat, Engkau gembala, Engkau Tuhan yang memelihara kami sebagai anak-anak-Mu, milik kepunyaan-Mu. Dan kami tetap percaya Tuhan bahwa kami akan terus dipelihara oleh Tuhan. Kami belum tahu sampai kapan situasi ini akan berakhir ya Bapa. Tetapi kami tahu hal yang pasti, bahwa apapun keadaan kami, Tuhan tetap yang sama. Tuhan juga yang akan memelihara hidup kami, karena Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu mengasihi anak-anak-Mu dengan sempurnanya. Kami berdoa ya Tuhan untuk teman-teman gereja kami yang mungkin terkena dampak COVID ini. Mungkin ada yang diberhentikan dari pekerjaan. Kami berdoa bahwa Tuhan pasti akan memberikan pekerjaan yang baik lagi bagi mereka. Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu ini. Kami berdoa untuk Saudara Erik Kasuhu yang saat ini sedang berusaha untuk mencari pekerjaan lagi dan akan diinterview di suatu perusahaan untuk pekerjaannya yang ditawarkan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong. Kalau Engkau berkenan untuk dia bekerja di perusahaan itu, Tuhan pasti akan membuka jalan baginya. Kami juga berdoa ya Bapak untuk teman-teman kami yang lain yang sedang berusaha untuk melamar atau mencari pekerjaan yang baru, atau akan memulai usaha yang baru. Ya Tuhan, Engkau menolong, Engkau buka jalan, Engkau juga yang menyertai dan menolong, sehingga setiap upaya, setiap usaha yang dimulai dan dikerjakan nanti akan berhasil oleh karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Ratmi yang saat ini sedang mengalami sakit, gangguan gatal dan gangguan kesehatan lainnya. Kami doakan kiranya Tuhan tolong dia supaya ia boleh terbebas dari gangguan tersebut, dia tetap sehat. Namun kami bersyukur ya Tuhan bahwa rohaninya, kerinduannya kepada Tuhan untuk bersekutu itu sangat dalam, karena dia mengasihi Tuhan, dan karenanya Tuhan kasihani beliau dan berkati hidupnya. Berdoa pula juga untuk Ibu Darti. Tuhan tolong supaya Ibu Darti boleh juga sehat, boleh sembuh dari keadaan kesehatan yang sedang terganggu. Kami
Kami percaya bahwa Tuhan menolong, Tuhan akan memberikan kesembuhan kepadanya. Berkati juga anak-anaknya, keluarganya, supaya mereka sehat secara jasmani, tetapi lebih mereka sehat juga secara rohani, dekat selalu dengan Tuhan. Kami doakan juga ya Tuhan, mungkin saudara-saudara kami seiman, anggota Gereja Baptis Indonesia Getsemani yang mungkin sedang mengalami gangguan kesehatan. Ya Bapa, Engkau pelihara mereka, Engkau menolong mereka, Engkau memberikan kesehatan kepada mereka, supaya mereka sehat secara fisik dan juga mereka sehat secara rohani setiap hari, mengasihi Tuhan, membaca firman Tuhan, dan dikuatkan iman untuk selalu dekat dengan Tuhan, supaya tetap terhibur, tetap sukacita, tetap mengalami sejahtera dari Tuhan, dan menyadari bahwa setiap hari Tuhan pasti memelihara dengan sempurnanya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mendoakan juga untuk teman-teman kami, kaum bapak-bapak dan ibu-ibu yang lainnya. Tuhan tolong mereka, bila mereka saat ini tidak bersekutu bersama-sama dalam situasi mereka, semuanya Tuhan berkati, Tuhan juga memberikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau. Kami menyerahkan juga untuk gereja kami. Tuhan tolong gereja kami dengan setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan dalam situasi yang serba terbatas ini. Namun kami percaya bahwa tidak semuanya akan membatasi kami untuk mendekatkan hidup kami kepada Tuhan, tetapi akan membuat kami semakin semangat untuk mengasihi Tuhan dalam segala sesuatu apapun juga. Karena kami percaya bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi kami di sepanjang hidup kami, dan di setiap waktu, di setiap keadaan, kasih-Mu tetap sama dulu dan sekarang dan untuk selama-lamanya. Engkau telah mengasihi kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Pendeta Raymond dan Ibu yang menjadi gembala bagi kami sebagai jemaat Gereja Baptis Getsemani. Berkati mereka dengan kesehatan supaya mereka tetap sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Berkati keluarga mereka, berkati anak-anak baik Tia maupun Lia, juga berkati adik kami Tina yang ada di Australia dan keluarga. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur untuk persekutuan kami pada siang hari ini. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam hidup kami, supaya kami senantiasa dekat dengan Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami, kami mengakhiri persekutuan kami pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati Tuhan kita. memberkati. Iya.